Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Hadi Karyanto. Kita belajar bersama tentang sistem pengapian konvensional. Ini video yang ketiga untuk sistem pengapian konvensional. Tadi kita sudah pecah-pecah videonya dari beberapa bagian. Tentunya sesuai dengan durasi biar tidak terlalu lama ya durasinya. Masih ingat kemarin kita pada video yang kedua itu sampai pada ini. Iya, kemarin sampai kondensator atau kapasitor. Setelah kondensator, komponen apa yang ada di dalam sistem pengapian konvensional? Yaitu ini dia, namanya kabel tegangan tinggi. Kabel tegangan tinggi ini modelnya ya, di beberapa model. Jadi kabel tegangan tinggi adalah kabel yang berfungsi untuk mengalirkan tegangan tinggi dari koil ke tutup distributor, dan dari distributor dilanjutkan ke setiap busi. Struktur kabel tegangan tinggi digambarkan pada slide berikut ini ya. Sebentar lagi ya. Setelah ada dua jenis nanti ya. Ada dua jenis. Kita lihat kabel yang pertama. Nah, ini kabel konduktor ini terbuat dari serat kaca dengan cara memasukkan karbon ke serat kaca ya. Serat ini yang dikombinasikan karbon untuk mendapatkan tahanan yang konstan. Tutup luarnya terbuat dari etilen propilen EPDM ya. Ini, isolator luar yang tahan terhadap panas dan dingin tentunya. Kita menuju ke jenis kabel tegangan tinggi yang lain, yaitu kabel tipe double wire wound ya. Kita lihat di sini. Kabel tipe double wire wound. Kabel ini terdiri dari kawat inti metalik ya, kawat inti metalik yang dililitkan di sekeliling tetron core, inti tetron ya, tetron core, dengan tetron separator pada celahnya. Kawat inti tersebut dikelilingi oleh insulator ya, isolator lah. Sebagai tambahan untuk mengatasi ruang mesin yang panas, maka dipasang vinil di sini ruang ya, yang tahan terhadap panas untuk menutup luarnya. Tahanan kawat ini sekitar 16 ohm per meter. Kita lanjutkan ke komponen sistem pengapian yang lain, yaitu busi. Ini busi, iya, ini busi, posisinya di situ. Busi itu terdiri dari 3 komponen, yaitu elektrode, insulator, dan sel. Elektrode itu terdiri dari sentral elektrode dan ground elektrode ya, sentral elektrode dan ground elektrode. Karena tegangan tinggi yang diinduksikan pada kumparan sekunder coil disalurkan ke elektrode tengah busi ya, ini elektrode tengah busi, maka percikan api akan terjadi pada celah di sini. Nah, kita perbesar ya di sini. Nah, itu elektrode, depan elektrode ada celah. Celah busi umumnya berkisar antara 0,7 sampai 1,1 mili. Bahan untuk membuat elektrode harus kuat tentunya ya, tahan panas dan tahan karat, sehingga materialnya terbuat dari nikel atau paduan platinum. Dalam hal tertentu, karena pertimbangan radiasi panas, elektrode tengah busi bisa terbuat dari tembaga. Diameter elektrode tengah itu umumnya berkisar 2,5 mm. Untuk mencegah terjadinya percikan api yang kecil, untuk meningkatkan laju kerja pengapian, beberapa elektrode tengah mempunyai diameter kurang dari 1 mm. Atau pada elektrode masanya itu berbentuk alur U atau ada yang V juga ya. Alur U. Selanjutnya insulator. Bisa lihat insulator ya. Insulator itu atau isolator. Di sini saya perbesar ya. Ini berfungsi untuk menghindari terjadinya kebocoran tegangan pada
elektroda tengah. Ya, bagian yang lain juga di sini. Ya, ini juga. Sehingga bagian ini penting untuk peranannya ya dalam menentukan unjuk kerja pengapian. Ya, karena itu insulator mempunyai daya isolasi yang cukup baik terhadap listrik, tahan panas, kuat dan stabil. Nah, insulator ini terbuat dari keramik yang mempunyai daya sekat yang baik serta mempunyai penyangga untuk mencegah terjadinya loncatan bunga api dan tegangan tinggi. Selanjutnya adalah sel. Sel adalah komponen logam yang mengelilingi insulator. Sel komponen logam yang mengelilingi insulator. Oke. Dan skrup bisa untuk dipasang pada kepala silinder. Ini skrupnya. Skrupnya itu di sini skrupnya ya. Ini ulir atau skrup. Ya. Oke. Sesuai dengan diameter skrupnya terdapat 4 macam ya. Yaitu ulir 10, ulir 12, 14 dan 18 mm. Panjang atau jangkauan ulir ditentukan oleh diameternya. Untuk panjang skrup 14 mm terdapat 3 jenis panjang ulir, yaitu 9,5, 12,7 dan 19 mm. Celah antara insulator dan inti kawat. Celahnya tahu tadi sudah ada celahnya antara insulator dan kawat. Dan inti kawat atau sel diberi perawat khusus yaitu glass seal. Ya. Perapat. Masih tentang busi, kita lanjutkan tentang busi panas dan busi dingin. Oke, di sini busi panas, busi dingin, busi panas. Sebelah kiri busi dingin. Persyaratan yang harus dimiliki busi itu harus tahan terhadap panas, konstruksinya kuat, tahan karat, harus tahan terhadap tekanan kompresi sehingga tidak terjadi kebocoran, mempunyai self cleaning temperatur, terus harus mempunyai sifat sebagai insulator listrik yang baik. Bagaimana tadi yang disebut self cleaning ya? Jadi jika temperatur elektroda busi kurang dari 400 derajat Celcius, maka akan terjadi pembentukan karbon di sini ya. Karbon atau kerak akibat pembakaran yang tidak sempurna dan akan menempel ya. Akan menempel pada permukaan sehingga akan menurunkan tahanan isolasinya terhadap busi. Ini sangat merugikan ya, karena tegangan tinggi dapat melewati karbon yang dapat menyebabkan misfiring karena tidak ada percikan api pada busi. Terus jika temperatur lebih dari 450 derajat, maka karbon pada hidung isolator akan terbakar sehingga hidung busi menjadi bersih. Temperatur di mana kerak karbon pada busi dapat terbakar sehingga busi menjadi bersih kembali disebut self cleaning temperatur atau temperatur membersihkan diri. Kalau sekarang ini sudah banyak busi yang bisa mempertahankan temperatur suhunya dari berbagai macam kondisi berkendara. Umumnya batas ketahanan panasnya tertulis pada businya untuk memberikan informasi mengenai tipe dan ukurannya. Angka penunjuk panasnya ada beberapa macam, tergantung dari pabriknya ya. Jadi angka yang besar berarti jenis busi dingin, sedangkan angka yang kecil berarti jenis busi panas. Pada busi dingin, suhu elektroda tengah yang panas dapat segera turun karena perpindahan panasnya dapat berlangsung dengan cepat ya, seperti ini. Perpindahan panasnya dapat berlangsung dengan cepat. Hal ini karena insulator keramiknya pendek ya. Insulator keramiknya pendek. Sehingga dengan mudah panas disalurkan ke bodi, ke kepala silinder dan kemudian diserap oleh air pendingin. Pada busi panas ya, pada busi panas yang sebelah kiri, insulator keramiknya panjang. Kalau ini busi dingin tadi ya, insulator keramiknya panjang pada busi panas ini, sehingga proses penyaluran panasnya lebih sulit. Hal ini menyebabkan suhu elektroda busi menjadi lebih panas jika dibandingkan dengan jenis busi dingin. Besarnya celah busi itu akan berpengaruh terhadap besarnya tegangan. Jadi celah di sini
akan berpengaruh terhadap tegangan yang diperlukan untuk menghasilkan percikan bunga api. Semakin lebar celahnya, maka turut memerlukan tegangan yang lebih tinggi untuk memercikan bunga api. Hal ini disebabkan oleh makin semakin besarnya energi yang diperlukan untuk meloncatkan api pada celah yang lebih besar. Energi yang lebih besar berarti tegangan yang diberikan harus lebih tinggi. Begitulah. Oke, kita lanjutkan ke sistem pengapian konvensional. Ini dia. Sistem pengapian konvensional itu adalah sistem pengapian yang menggunakan kontak pemutus atau platina sebagai komponen pemutus dan penghubung arus pada kumparan primer coil. Nah, breaker point-nya sudah dilihat dari awal, komponen pemutusnya di sini, ya di bagian distributor tentunya ya. Pada bagian-bagian sistem pengapian konvensional, bagian-bagiannya ada beberapa macam, yaitu baterai, sudah kita bahas, sekring atau fuse. Ini baterai, sekring, fuse, kunci kontak, coil, distributor, kabel tegangan tinggi, dan busi. Sudah kita ulang berkali-kali. Ciri khusus sistem pengapian konvensional ini adalah pada proses pemutus arus primer yang dilakukan secara mekanis ya, yaitu dengan proses membuka dan menutupnya kontak pemutus atau platina. Kontak pemutus bekerja seperti saklar, di mana pada saat tertutup arus mengalir dan saat kontak pemutus terbuka arus akan terhenti. Seperti yang sudah saya jelaskan di depan, koil pengapian terdiri dari 3 atau 4 terminal ya. Paling banyak 3, paling umum 3. Terminal tersebut berfungsi untuk menaikkan tegangan baterai dari 12 volt hingga menjadi 10.000 volt, bahkan sampai 40.000 volt. Kalau sistem pengapian itu terdiri dari 2 rangkaian utama, satu rangkaian primer dan rangkaian sekunder. Rangkaian primer sistem pengapian ini dimulai dari terminal positif baterai, terus kunci kontak, resistor kumparan primer coil, kemudian kontak pemutus. Rangkaian sekunder meliputi, kalau rangkaian sekunder berbeda. Kalau rangkaian sekunder itu meliputi kumparan sekunder coil, kabel tegangan tinggi, tutup distributor sampai ke busi. Terminal positif coil ini dihubungkan dengan resistor. Ada beberapa tipe ya, tipe resistor. Ini ada resistor, saya perbesar. Iya, ini resistor dekat dengan coil. Ini posisinya di luar, tapi ada resistor yang posisinya di dalam. Ya, ini dihubungkan dengan terminal IG pada kunci kontak ya. Terminal negatif coil dirangkaikan dengan terminal pada distributor yang secara langsung berhubungan juga dengan kontak pemutus. Jadi dengan demikian arus dari terminal negatif coil sampai ke massa melalui kontak pemutus. Terminal negatif coil ini juga dihubungkan ke kondensor. Ya, pada bagian gambar juga terdapat terminal sekunder ya, atau terminal tegangan tinggi. Terminal ini dihubungkan dengan tutup distributor. Kita lihat tutup distributor. Ya, ini kabel tegangan tinggi. Ini rangkaian sekundernya sampai ke busi. Dihubungkan dengan tutup distributor melalui kabel tegangan tinggi. Dan dari tutup distributor tersebut diteruskan ke tiap-tiap busi. Kalau di dalamnya distributor itu ada kontak pemutus yang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus ke kumparan primer coil. Lamanya arus mengalir ke kumparan primer terjadi selama kontak pemutus menutup. Sudut yang terbentuk pada cam di mana kontak pemutus dalam keadaan tertutup disebut sudut duel, seperti yang kita jelaskan di depan. Selanjutnya, kondensator yang berfungsi untuk mengurangi percikan bunga api pada kontak pemutus akibatnya adanya induksi pada kumparan primer. Terus cam itu berfungsi untuk mendorong tumit kontak pemutus seperti pada mekanisme cam itu, dan vakum sentrifugal dan centrifugal advancer, vakum dan centrifugal advancer itu berfungsi untuk memajukan saat pengapian. Ya. Oke, kita lanjutkan ke prinsip kerja sistem pengapian. Ya, ini. Jadi secara sederhana sistem pengapian konvensional dapat digambarkan dengan skema ini ya.
baterai memberikan arus yang besar sekitar 4 ampere pada kumparan primer yang merah ya, yang tahanannya kecil. Kontak pemutus yang dibuka oleh KEM dengan cepat memutus aliran kumparan primer, ini kumparan, sehingga arus I harusnya menjadi 0 karena tiba-tiba diputuskan. Perubahan medan magnet yang sangat cepat pada kumparan primer, jadi ini ketika putus kumparan primer ini padahal ketika ada aliran listriknya dia jadi magnet, dia terputus. Perubahan medan magnet yang sangat cepat pada kumparan primer saat kontak pemutus terbuka menghasilkan tegangan induksi. Oke, jumlah kumparan sekunder yang biru ini lebih jauh lebih banyak dibandingkan kumparan primer. Bekerja seperti transformator trafo, tapi transformator step up atau penaik tegangan. Ini meningkatkan tegangan menjadi sangat tinggi pada kumparan sekunder. Terus ada kondensor, dapat meredam percikan api di antara kontak pemutus dan kontak pemutus. Kita gambarkan rangkaian sistem pengapian konvensional untuk mesin 4 silinder pada slide berikut ini. Kita lihat ya. Nah, ini ada 4 busi berarti untuk 4 silinder ya. Gambar ini mengilustrasikan cara kerja dan aliran arus pada rangkaian sistem pengapian ya. Cara kerja sistem pengapian ini dijelaskan dalam 3 tahap, yaitu saat kontak pemutus tertutup. Ya, saat putus tertutup. Saat kontak pemutus membuka dan saat kontak pemutus menutup kembali. Kita rincikan seperti berikut ya. Saat kunci kontak on, jadi ada aliran ke koil, arus mengalir dari terminal positif baterai, ini arus terminal positif baterai mengalir ke kunci kontak ya, kunci kontak ya, ke terminal positif baterai, koil, ini koil, ke terminal negatif ya, koil, ke kontak pemutus ya, ini ke kontak pemutus, kemudian ke massa. Aliran arus ke kumparan primer koil ini, ke kumparan primer koil ini menyebabkan terjadinya kemagnetan pada koil. KEM itu selalu berputar karena selama mesin hidup poros engkol memutarkan poros knob atau KEMSA, dan poros knob memutarkan distributor di mana terdapat KEM. Ya, jadi KEM ini ada di dalam distributor. Karena KEM berputar, maka pada saat ujungnya KEM mendorong kontak pemutus sehingga terbuka. Ini lihat dalam keadaan terbuka, ini KEM-nya dalam keadaan seperti ini, dan ini dalam keadaan tertutup. Kalau dalam keadaan membuka, breaker point-nya seperti ini. Ya, jika kontak pemutus terbuka, breaker point ini membuka, arus yang mengalir tadi dari sini mengalir ke sini tiba-tiba terputus ya. Ya. Seperti dijelaskan sebelumnya, akibatnya kemagnetan di sekeliling koil hilang dan ngedrop atau hilang. Dalam teori kemagnetan, jika terjadi perubahan medan magnet di sekitar kumparan, maka kumparan tersebut akan terjadi tegangan induksi. Karena saat kontak pemutus terbuka, arus listrik itu terputus. Jadi karena dari ke massa ini harusnya ke sini terputus karena ini terbuka. Maka medan magnet pada koil hilang dengan cepat atau terjadi perubahan garis gaya magnet dengan cepat tentunya ya pada kumparan sekunder juga. Pada kumparan primer juga terjadi tegangan induksi. Tegangan induksi pada kumparan sekunder disebut dengan tegangan induksi mutual, sedangkan pada kumparan primer disebut dengan induksi diri. Tegangan induksi pada kumparan sekunder itu sekitar 10.000 volt atau lebih. Itu disalurkan ke distributor melalui kabel tegangan tinggi. Jadi terjadi tegangan tinggi di sini, disalurkan ke distributor dan disalurkan ke setiap busi ini ke sini sesuai dengan firing order atau urutan pengapian. Tegangan pada kumparan primer itu sekitar 300 sampai 500 volt. Itu disalurkan ke kondensator.
terus diserap. Penyerapan tegangan induksi oleh kondensator ini akan mengurangi loncatan bunga api pada breaker point. Efek tidak terjadinya loncatan bunga api pada kontak mutus ya ini arus primer yang cepat sehingga menghasilkan perubahan garis-garis gaya magnet pada coil dengan cepat pula, sehingga tidak terjadi percikan bunga api. Semakin cepat nanti loncatan jadi optimal. Baik anak-anakku, ini adalah video yang ketiga dan selesai untuk sistem pengapian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa simak terus, jangan lupa belajar, dan jangan tinggalkan sholat. Dari Pak Hadi cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.